Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang opa ya. Ya, saya sebutkan opa saja ya. Begini dia ya. Bro, nanti tanggal 28 Agustus usiaku tuh genap 77 tahun. Ya, rencanaku itu mau mengumpulkan anak-anakku dan cucu-cucuku sekedar merayakan hari ulang tahunku secara sederhana. Nah, tapi ada hamba Tuhan yang bilang kalau merayakan hari ulang tahun itu dosa. Nah, dasar ayatnya yang dipakai yaitu 1. Ulang tahun Raja Fir'aun, Kejadian 40-20. 2. Ulang tahun Raja Herodes, Matius 14 ayat yang ke-6. Kata si hamba Tuhan itu, merayakan hari ulang tahun adalah kebiasaan bangsa kafir. Nah, terus hamba Tuhan itu juga bilang kalau Ayub, salah satu tokoh Alkitab saja, mengutuki hari kelahirannya. Itu ada di Ayub 3 ayat 1-3. Nah, pertanyaan saya, menurut Alkitab boleh apa tidak merayakan hari ulang tahun itu, bro? Nah, saya jawab ya. Oke, opa. Kembali saya ingatkan dulu bahwa yang disebut dosa itu definisinya adalah, pertama, orang yang melanggar atau melawan atau tidak taat pada firman Allah atau Alkitab. Nah, itu ya. Ayatnya ada ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-4. Demikian firman Allah, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, itu ya, itu yang pertama definisi dosa, yaitu pelanggaran hukum Allah ya. Yang kedua yang disebut dosa adalah orang yang tidak melakukan atau tidak berbuat sesuai atau berdasarkan iman atau firman Allah yang didengar. Kan adanya iman itu karena mendengar firman Allah, ya kan? Di Roma dikatakan begitu ya. Nah, ayatnya mana? Nah, ini Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu, nah, garis bawahi segala sesuatu ini ya, yang tidak berdasarkan iman atau firman Allah yang kita dengar adalah dosa. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang ketiga yang disebut dosa itu apa? Ini ya, orang yang tahu yang baik tapi tidak mau melakukannya. Nah, ini juga disebut dosa melalui firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 17. Demikian bunyi firman Allah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi 3 hal itu yang disebut dosa itu, opa. Ya, opa harus paham dulu. Apakah opa paham ini? Harus jawab opa. Oh iya, paham, bro. Jadi ada 3 definisi ya yang menurut Alkitab yang disebut dosa itu ya. Yang pertama, melanggar atau melawan firman Allah. Terus yang kedua, melakukannya tidak berdasarkan iman atau yang tidak berdasarkan firman Allah yang didengar, tapi melakukannya sendiri ya. Dan yang ketiga adalah tahu yang baik tapi tidak mau melakukan. Gitu ya, Pak, definisi dosa itu menurut Alkitab ya. Ya, Pak. Jadi kalau sudah paham, maka saya akan menjawab pertanyaan opa di atas berdasarkan firman Allah atau Alkitab ya. Opa kan tadi bertanya, menurut Alkitab boleh apa tidak merayakan hari ulang tahun itu, ya kan? Nah, saya jawab, di Alkitab memang tidak ada perintah untuk merayakan hari ulang tahun atau tidak ada larangannya ya untuk merayakan hari ulang tahun ya. Coba cari aja nanti ya, di search di Alkitab pakai kolom pencarian ya, sebutkan tulis ya ulang tahun gitu ya, nanti kan keluar semua itu yang kata-kata di Alkitab yang ada tulisannya ulang tahun itu akan keluar semua dan kita bisa selidiki, kita bisa baca apakah
itu ada perintah atau larangan, tidak begitu ya. Jadi artinya mau merayakan atau tidak hari ulang tahun ya tidak masalah ya, karena tidak ada firman yang memerintahkan atau tidak ada firman yang melarang, kan begitu. Nah, kalau ada firman yang memerintahkan untuk kita melakukannya, kita tidak melakukan, ya itu dosa, kan namanya melanggar ya kan. Atau juga ada firman yang melarang kita untuk merayakan hari ulang tahun, lalu kita melakukan, ya sama aja juga kena di situ ya, larangan, namanya pelanggaran ya. Nah, jadi seperti halnya begini, orang yang dari dulu sampai hari ini kan masih merayakan hari Natal itu ya kan. Nah, di Alkitab apa ada yang menyuruh bahwa orang percaya itu merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Enggak ada ya kan. Atau ada larangan juga kah di Alkitab yang melarang bahwa orang percaya tidak boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem? Kan enggak ada. Nah, jadi artinya orang percaya mau merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus atau hari Natal atau tidak mau merayakan, ya tidak ada salah, tidak ada yang dilanggar begitu loh, karena tidak ada perintah atau tidak ada larangan di Alkitab. Kalau ada, nah malah kita harus melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu loh. Jadi kedua, yang pertama tadi kan sudah jelas definisi dosa adalah pelanggaran. Nah, artinya kalau di Alkitab tidak ada yang merintahkan untuk kita merayakan hari ulang tahun atau melarang kita untuk merayakan hari ulang tahun, kan berarti tidak ada yang dilanggar gitu loh maksudnya. Paham enggak ya Opa ini? Ya, paham ya Pak ya? Ya, cuma saya maksudnya mau mengumpulkan anak cucuku pas di hari ulang tahun gitu loh bro, maksudnya. Nah, itu bagaimana? Ya saya jawab, kalau dasarnya alasannya mau mengumpulkan anak cucu pas di hari ulang tahun, ya memang sih tidak ada masalah ya. Cuma kan apa itu sudah menjadi apa Opa itu sudah menjadi orang percaya Yesus apa belum? Itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana Opa? Apakah Opa sudah menjadi orang yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus apa belum? Lalu Opa yang menjawab, oh ya sudahlah bro, sudah lama saya dibaptis itu bro, sudah lama sekali ya. Nah saya jawab, nah kalau begitu artinya Opa yang lama kan sudah mati, hidup lama Opa, karena kan Opa tadi bilang sudah dibaptis ya kan. Nah jadi kenapa Opa tetap merayakan hari kelahiran yang sudah mati, sudah dikubur? Itu pertanyaan saya. Ya tolong jawab ya. Kalau nanti dirayakan kan berarti bisa hidup lagi, terus bagaimana Pak? Hidup lama yang sudah dikubur bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tahu-tahu hidup lagi karena dirayakan, no? Terus gimana tuh Pak? Lalu Opa ini berkata, maksudnya bagaimana ya bro ya? Saya tidak paham. Nah maksudnya begini Opa, ya hidup Opa yang dari lahir pertama ya sampai sebelum Opa bertobat dan percaya Yesus itu disebut hidup lama Opa, itu maksudnya. Nah setelah Opa bertobat dan percaya Yesus, kemudian dibaptis, mengalami kelahiran kembali dari air dan roh, hal itu namanya sudah mati hidup lamanya dan hidup yang baru dimulai, gitu loh. Paham enggak ini? Ya, ayatnya ada di Roma 6 ayat 4. Demikian bunyi firman Allah ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Tuhan Yesus maksudnya ya, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, paham apa tidak ini Opa nih? Opa ini jawab, oh gitu. Jadi maksudnya yang betul seharusnya saya itu kalau mau merayakan ulang tahun ya merayakan hari ulang tahun yang lahir baru, itu maksudnya begitu ya Pak ya. Saya jawab, betul Pak ya kan. Opa yang
hidup lamanya kan sudah mati dengan dilahirkannya kembali tadi ya, dengan bertobat Opa dan percaya Tuhan Yesus lalu dibaptis. Itu kan maksudnya itu hidup lama Opa itu sudah mati, stop, sudah. Nah jadi kalau mau merayakan ya rayakan hari kelahiran yang baru aja, kan masih hidup yang baru itu. Buktinya Opa kan sekarang masih bernafas toh. Gitu. Itu namanya Opa hidup dalam hidup yang baru, beda dengan yang sebelum Opa bertobat dan mengalami kelahiran kembali dibaptis dalam air dan roh itu. Hal itu kan maksudnya merayakan itu kan apa? Untuk mengingat peristiwa yang sangat penting di dalam hidup Opa. Kan begitu ya. Ya seperti Tuhan Yesus lah. Waktu itu kan dalam malam perjamuan Tuhan Yesus memerintahkan agar murid-muridnya mengadakan acara perjamuan suci. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk mengingat hari yang sangat penting itu, gitu loh. Ya ini apa? Hari yang sangat penting yang mau dirayakan itu apa? Ya tentang hari pengorbanan Kristus di Golgota untuk menebus dosa manusia, gitu loh Pak. Itu kan hari yang sangat penting itu ya. Nah ini ayatnya ada di Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Dengarkan firman Allah ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya maksudnya ya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Nah ini lihat ya, dengarkan ya. Perbuatlah ini artinya menyuruh Tuhan Yesus memerintahkan menjadi apa? Peringatan akan aku. Wah, ini tujuan merayakan hari khusus ini untuk mengingat peristiwa yang sangat penting. Nah, terus dilanjutkan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, makanya sampai sekarang kan di gereja-gereja kan mengadakan acara perjamuan suci. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingat peristiwa yang penting ini, yaitu di mana Tuhan Yesus memberikan tubuh nyawanya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Itu loh Pak, paham enggak ini? Lalu Pak ini berkata, oh gitu ya, jadi kalau begitu selama ini saya salah ya Pak, karena bro, saya merayakan hari ulang tahun itu yang hidup lama bro ya, artinya saya mengingat-ingat hidup lama saya terus ya, yang sudah mati itu ya bro ya. Saya jawab, iya Opa, kan setiap Opa merayakan hari lahir lama Opa itu artinya Opa mengingat masa lalu Opa kan, ya kan? Padahal firman Allah memberitahu kita untuk melupakan masa lalu atau hidup lama atau yang ada di belakang kita. Nah, mana ini? Oh ya ayatnya, ini ya ayatnya di Filipi 3 ayat ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lalu upahnya berkata, oh gitu ya. Jadi kalau gitu lain kali kalau saya mau merayakan hari ulang tahun misalnya ya, maka sebaiknya saya merayakan hari ulang tahun yang lahir baru ya bro ya. Saya jawab, betul Pak, kan tujuan kita merayakan hari ulang tahun sekali lagi itu untuk apa? Untuk mengingat peristiwa penting ya yang terjadi dalam hidup kita, termasuk hari kelahiran baru di dalam Yesus. Itu peristiwa penting itu Pak, hari kelahiran itu jangan dilupakan, maksudnya begitu loh. Seperti Tuhan Yesus tadi juga menjadi korban bagi umat manusia, itu kan peristiwa yang sangat penting bagi Tuhan Yesus. Nah, itu supaya jangan dilupakan, kan begitu maksudnya merayakan itu ya, melakukan sesuatu itu, kan begitu. Paham apa tidak nih Opa nih ya? Opa ini menjawab, oh ya. Saya tahunya tuh selama ini ya karena biasanya orang merayakan hari ulang tahun ya ulang tahun yang hari lahir lama Pak bro, jadi ya saya ikut aja. Ternyata hal itu salah ya. Saya jawab, ya salahnya tuh karena udah mati kok masih dirayakan. Nah artinya kan belum mati
itu Pak ya, kalau masih dirayakan anak artinya masih hidup gitu loh. Padahal kan tadi di ayat tadi kan dikatakan orang yang sudah di baptis itu sudah dikuburkan, sudah mati bersama-sama dengan Kristus ya kan, lalu bangkit hidup yang baru kan begitu ayat tadi yang mengatakan tentang baptisan tadi ya kan. Ya namanya udah mati ya stop gitu loh. Paham enggak Upani? Lalu Upani berkata, oh iya udah kalau gitu saya batalkan aja ya Pak. Nah saya jawab, ya enggak usah dibatalkan acara untuk mengumpulkan anak cucunya Upa itu, cuma enggak usah pas hari lahir hari lahir Upa yang lama ya, yang rencananya mau manggil anak cucu ngepas hari lahir Upa yang lama. Nah, itu enggak usah tunggu hari itu, maksud saya lebih baik Upa itu bisa rundingan sama anak cucu Upa, kapan anak cucu Upa itu bisa kumpul semua, di mana, di kota mana, di tempat Upa tinggal kan begitu. Lalu ada acara makan-makan ya, sukacita bersama kan, tujuannya itu kan Upa kan ya kan. Nah saran saya buat Upa adalah buat aja acara ucapan syukur gitu aja Upa, nggak usah tadi seperti tadi rencana merayakan ulang tahun hari lahir lama itu malah keliru ya, sudah mati kok dirayakan itu gimana ya kan. Nah kalau mengadakan acara ucapan syukur kan Upa bisa berdoa bersama-sama ya, bisa mengundang anak cucu semua kumpul ya kan tujuannya itu kan tadi Opa kan bilang kan mengumpulkan anak cucu kan. Nah buat event itu aja saran saya, ucapan syukur ya, lalu undang hamba-hamba Tuhan ya, teman-teman Opa, hamba Tuhan untuk berkhotbah, menyampaikan firman Allah. Nah itu malah ada berkat yang luar biasa kalau gitu, bukan cuma diberkati makan minum enak, tapi juga yang datang itu mendapat berkat rohani, yaitu firman Allah kan begitu. Nah itu apa maksudnya, paham enggak ini apa nih? Lalu Pak Nim jawab, oh iya oke dah, nanti saya tak runding sama anak cucu semua bro. Wah terima kasih ya bro untuk penjelasannya, saya baru paham sekarang kalau merayakan ulang tahun tuh ya sebaiknya merayakan ulang tahun yang hidup baru ya, karena kan yang hidup lama kan sudah mati kok dirayakan, ya memang aneh ya, tidak masuk akal ya. Cuma selama ini nggak ada orang yang ngasih tahu saya bro, jadi saya ya nggak tahu bro, tahunya ya pokoknya ikuti yang kebiasaan orang aja. Ternyata itu salah ya, merayakan hari yang lama kan sudah mati kok dirayakan terus. Orang sudah mati ya stop, maksudnya kan begitu ya bro ya. Iya toh, jelas toh ya, kalau sudah mati dirayakan terus ya nanti malah hidup lamanya hidup, Upa kembali hidup lama lagi jadinya ya toh. Yang dulu hidup lamanya mungkin suka maki-maki atau suka yang jorok-jorok, nah itu kan sudah mati itu waktu dikuburkan. Lalu Upa rayakan terus ya artinya kan bisa kembali nanti Upa jadi orang seperti yang dulu lagi. Bagaimana Ayub ya kan. Nah terus kalau soal Ayub tadi yang dikatakan oleh Upa tadi di atas tadi ya, menurut hamba Tuhan siapa lah tidak tahu saya, Ayub kan mengutuk hari kelahirannya, dan dikatakan begitu ya, Ayub saja mengutuki hari kelahirannya kan begitu kan. Nah, makanya saya luruskan ya, jadi Ayub itu mengutuki hari kelahirannya karena ia merasa jengkel sebetulnya ya. Kenapa? Ya karena kalau Opa baca di kisah Ayub itu kan memang penderitaannya kan beruntun ya, dari hartanya habis semua dengan tiba-tiba ya kan, disusul anaknya 10 mati semua. Bayangkan itu penderitaan yang seperti itu tuh, aduh tidak pernah ada ya orang di dunia ini saya mendengar ya. Sudah begitu ditambah dia sendiri sakit kalau sekarang mungkin bisul-bisul yang sangat mengerikan itu ya. Garuknya aja ditulis di Alkitab itu pakai beling, coba saking ngerinya ya, mungkin ya gatalnya atau bagaimana nggak tahu lah, pokoknya parah itu penyakit bisulnya dari ujung kepala sampai kaki dikatakan itu kayak gitu semua.
barah ya, kalau dikatakan di akhir itu barah, penyakit kulit apa yang sangat mengerikan. Nah, namun di bagian hampir akhir kisah Ayub itu, Ayub mencabut semua perkataannya itu, bro. Opa, itu Opa harus tahu ini ayatnya ya. Dicabut oleh Ayub. Memang itu tidak betul mengutuk hari kelahirannya kan, tapi itu akhirnya sebelum berakhir kisah Ayub, sebelum Tuhan memulihkan, itu dicabut semua. Buktinya ada Ayub 42 ayat yang ke-6 nih, demikian bunyi firman Allah. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, ini artinya kata-kata Ayub yang dulu mengutuki hari kelahirannya itu karena jengkelnya ya, itu dibatalkan gitu loh Opa, dengan dicabutnya perkataan semuanya itu, termasuk kata-kata yang mengutuki dirinya sendiri. Paham enggak ini Opa? Lalu Opa berkata, oh iya paham Pak, paham bro, paham. Terima kasih ya bro, Tuhan berkati ya bro. Ya, sama-sama Opa. Ya, demikian saudara, kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan Bapak Ibu semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.